Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala la'allakum turhamun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita terus berusaha untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Takwa yang biasa kita fahami yaitu mengerjakan seluruh perintahnya Allah dan meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah takwa yang tengah-tengah, yang tentunya dengan takwa itu orang berharap kepingin masuk surga dan sama sekali tidak kepingin dimasukkan ke dalam neraka. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ada yang lebih rendah daripada makna biasa itu. Daripada makna yang mengerjakan seluruh perintah dan meninggalkan amalan. Itu takwa yang paling rendah adalah orang yang hanya menyelamatkan diri atau diselamatkan dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekalnya atau dari langgengnya masuk neraka. Mungkin dia masuk surga, tapi naudzubillah masuk neraka duluan. Mungkin dia masuk neraka, tapi tidak selamanya dia berada di neraka. Jadi masuk takwa orang yang terlendah, yaitu orang yang mau mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, orang yang masuk Islam membaca la ilaha illallah itu sudah ada harapan surga dan dia selamat dari langgeng di neraka. Masya Allah. Berarti kita ini sudah alhamdulillah. Monggo kita syukuri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar hanya kita ini mukmin, muslim, tapi kita mampu, kita mau berusaha untuk mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan monggo orang yang masih bertakwa, yang takwanya masih tingkat dasar tadi itu, artinya orang yang hanya beriman saja tapi dia masih belum mengerjakan kewajiban-kewajiban. Monggo kita bimbing. Mereka bukan ahli, bukan penduduk neraka, bukan. Karena masih punya syahadat. Yang penting syahadatnya itu dibawa mati. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah ibtigha awajhillah haramallahu jasadahu 'alan nar." Barang siapa yang membaca, tentunya hatinya mengakui bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka memang ikhlas karena Allah, maka Allah mengharamkan orang ini masuk neraka. Maksudnya masuk neraka selamanya. Bukan tidak masuk neraka sama sekali, tidak. Nah, kalau dia hanya beriman saja, hanya dia punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus mohon maaf mungkin tidak sholat, mungkin, nah ini tentu kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ya akan masuk surga, tapi dia ya nyicipi dulu neraka. Naudzubillahi min dzalik. Untuk itu jamaah Jumat rahimakumullah, hadis tadi dan
tingkatan takwa yang terendah tadi ini sekaligus menolak pendapat kelompok-kelompok kita umat Islam yang pikirannya keras bahwa orang yang pendosa itu dihukumi musyrik, bahwa orang yang mungkin menurut mereka salah membaca la ilaha illallah ini neraka. Bayangkan saja orang yang sekali saja membaca la ilaha illallah terus dia meninggal, ini dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas mungkin karena tidak cocok ada orang membaca la ilaha illallah karena sambil menggeleng-gelengkan kepalanya terus dianggap ini ahli neraka. Ini tentu sangat keliru, sangat keliru. Hanya karena membacanya di kuburan terus ini dianggap musyrik. Ini sangat keliru. Orang yang membaca yang kafir 100 tahun saja terus membaca la ilaha illallah sekali, dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tingkatan takwa yang paling rendah. Yang tengah-tengah ya tadi itu, seperti kita ini dan biasa kita dengarkan, yaitu mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah. Tentu maksudnya semampunya, bukan semaunya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampumu, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan semaumu. Kalau kita ini biasanya ya semau kita. Karena kadang-kadang kita ini sebetulnya sehari kita bisa baca Quran 1 juz itu mampu. Cuma mau kita 3 lembar. Ya yang jadi ya 3 lembar itu. Sodako misalnya kita bisa sebetulnya mampu sebetulnya. Kita ke masjid bawa 100.000 itu mampu. Bahkan lebih pun mampu sebetulnya. Cuma mau kita mungkin 20.000. Ini bukan semampu kita tapi semau kita. Ini tentu saja bukan itu sebetulnya, itu di bawah tengah tapi ya urutan masih bawah. Jamaah Jumat rahimakumullah, ada lagi takwa itu yang memang tingkatannya sudah tertinggi. Jadi bukan hanya masuk surga, bukan hanya menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Tapi orang-orang yang ketiga yang sudah paling tinggi ini sudah berusaha untuk tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berguna. Sesuatu yang kira-kira tidak ada nilai ibadahnya, ini memang ditinggalkan. Dan berusaha mengosongkan hatinya dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati ini sudah ingat terus kepada Allah, ini diusahakan oleh tingkat takwa yang ketiga ini. Dan mereka tidak akan mengerjakan sesuatu yang tidak ada gunanya. Mungkin makan berlebihan dia tinggalkan, tidur berlebihan ya tidak dia tinggalkan. Mohon maaf, mungkin mancing ya ditinggalkan. Pokoknya apa sajalah yang tidak ada nilai takwanya, yang tidak ada nilai pahalanya. Pegang HP lama-lama ya ditinggalkan. Semuanya lah yang tidak mengandung unsur ibadah, tidak ada nilai pahalanya, ini ditinggalkan. Dan ini jarang sekali orang yang kuat. Lah orang yang mampu begini ini ya tidak hanya sekedar masuk surga, tapi memang surganya ya memang benar-benar kelas 1. Kalau ibaratnya dunia Indonesia saat ini ya memang di Jakarta sana. Memang di pusatnya ibu kotanya sana. Tentu yang di pusatnya di tengah-tengah itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut dikelilingi mungkin para nabi dan para sahabatnya. Nah orang yang begini ini juga nggak jauh dari beliau. Walaupun misalnya di pinggiran tapi tetap namanya Jakarta, itu misalnya. Nggak mungkin orang yang model kayak kita ini, itu terus barang siapa yang memberi makan minum anak yatim misalnya, maka seperti jari saya, jari 2 ini, seperti ini. Rasulullah mencontohkan jari 2 jari, artinya sangat dekat. Ya nggak mungkin, jangan berharap dekat itu satu kampung dengan Rasulullah, Jangan berharap satu RT ibaratnya kalau di sini dengan Rasulullah, tidak mungkin. Tapi yang penting ya tidak jauh lah. Nah ini, makanya monggo kita ukur diri kita ini. Sudahkah kita ini yang yang takwa yang kedua tadi itu yang tengah-tengah ini benar-benar kita kerjakan. Sehingga terus kapan kita ini mulai naik kepada meninggalkan sesuatu yang tidak berguna.
walaupun itu bukan merupakan satu dosa. Orang tidur tidak dosa, tapi juga tidak ibadah. Orang makan, kalau ukuran kita itu biasanya bukan karena lapar, bukan karena ibadah, karena memang waktunya makan. Nah ini tentu ini tidak mengandung pahala, ya walaupun tidak mengandung dosa. Nah ini oleh orang tingkatan yang terakhir, yang ketiga tadi itu, nah ini ditinggalkan yang begini-begini. Jadi tidur ya mungkin memang benar-benar tidak bisa ditahan. Makan ya memang secukupnya untuk kekuatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa meningkatkan terus ibadah kita, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim.